Halo teman-teman semua, para pejuang psikosomatik. Saat ini saya lagi kepingin ngobrol santai aja sama teman-teman berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan sampai bagian kelima ya kemarin ya. Jadi mungkin nanti kita akan coba review dulu apa yang sudah dilakukan dalam tempo 1 bulan terakhir ya, dari sejak Oktober. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana ini November, sudah tanggal 1 hari ini, dan kita akan melihat sebenarnya perkembangannya untuk teman-teman seperti apa gitu ya. Ada beberapa yang mungkin perlu saya berikan kepada teman-teman terkait dengan, kalau saya lihat masih banyak ya teman-teman pejuang psikosomatik yang berada pada channel ini yang khusus ya, menjadi pelanggan pejuang psikosomatik ini, masih berkutat dengan problem gejala ya. Ini kita bisa lihat ketika kita live ya, 2 kali kita live tanya jawab, kemudian juga saya mendapatkan banyak pertanyaan dari jawaban teman-teman gitu ya, terhadap apa pertanyaan saya, apa yang mau dibahas gitu ya di live kita, atau mungkin dalam konteks menjawab pertanyaan teman-teman. Itu banyak diantaranya yang masih berkutat di gejala gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam praktek sendiri, ketika saya bertemu dengan pasien itu, ketika gejalanya sudah membaik lebih dari 50%, kita sudah tidak fokus lagi di gejala. Jadi kita udah nggak lagi bicarain gejala tuh pada saat konsultasi, tapi kita lebih fokus memberikan pengarahan apa yang menjadi dasar. Sehingga pertanyaan ketika pasien itu datang lagi, saya biasanya bertanya gitu ya. Sebenarnya problem yang paling dominan yang menjadi penyebabnya itu apa? Mengapa kok bisa demikian terjadi? Sebenarnya ini ketika kita bicara tentang bagian kedua ya, dimana saya minta teman-teman untuk belajar mengenali dasar dari kondisi teman-teman. Banyak diantaranya mungkin yang masih berkutat dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan saya seperti ini? Apakah benar saya psikosomatik atau bukan gitu ya. Tentunya saya berharap teman-teman yang ikut di dalam grup pejuang psikosomatik ini mempunyai kemampuan untuk mengenali kondisinya dan sudah mengkonfirmasinya ke dokter ya. Jadi jangan sampai belum pernah konfirmasi ya, kayak kemarin ada pertanyaan rasanya belum pernah konfirmasi tapi kemudian ikut dalam YouTube channel saya khususnya di pejuang psikosomatik, sehingga akhirnya bertanya kembali gitu apa yang memang terjadi dengan dirinya ya. Saya berharap teman-teman tidak dalam kondisi yang demikian ya. Kalau bisa sudah fix gitu ya, bahwa saat ini saya mau berfokus memperbaiki kognitif saya, cara berpikir saya, cara berperilaku saya. Nah, sebenarnya kalau baca kata-kata ini, mungkin teman-teman sudah biasa gitu ya, bersyukur gitu ya. Untuk apa dok bersyukur gitu ya? Apa gunanya gitu ya terhadap kondisi saya? Atau mungkin orang bilang ngapain juga ya? Orang saya mau belajar dari seorang ahli dokter jiwa, kenapa jadi suruh kayak belajar ke alim ulama gitu? Kok disuruhnya bersyukur dok gitu ya? Padahal sebenarnya gratitude atau feeling grateful atau bersyukur ini itu adalah salah satu dari bagaimana kita belajar ikhlas ya. Nantinya kita akan masuk ke acceptance therapy. Jadi terapi penerimaan. Ini salah satu bagian dari kognitif terapi yang mudah-mudahan terapi ikhlas ini kita bisa bantu dalam proses kita menuju perbaikan. Karena menerima segala sesuatu apa adanya adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari kesembuhan kita sendiri. Apa yang menyebabkan saya berpikir demikian? Karena di dalam prakteknya saya sering menerima itu kasus-kasus yang mana mereka sendiri ketika dalam proses pengobatan itu masih merasa, apa benar saya berobat ini? Apa benar saya itu
perlu makan obat. Kita sudah berikan kalau kita bilang tuh informasi keadaan yang mungkin berkaitan dengan bagaimana handling situasinya sendiri, tapi kelihatannya pasien tuh nggak memahami gitu ya. Sibuk dengan pikirannya sendiri, tidak berupaya untuk menerima informasi gitu. Sehingga kalau saya bilang di dalam praktek, saya suka minta pasien untuk coba tenangin, ya, tenang, cooling down, calming down, relax, tenang ya, perlambat apa yang biasanya dilakukan gitu ya, sehingga nantinya bisa lebih bantu buat diri kita itu untuk mengelola proses pemikiran tersebut. Banyak di antara kita mungkin awal pertamanya berusaha dulu untuk mencoba menerima itu, tapi kemudian ketika kita menerima dengan tangan terbuka keadaan kita tidak lagi bertanya mengapa saya cemas, saya pikirin kok kenapa begini gitu ya, kenapa ini jadinya kok saya mikirin yang lain, dulu saya nggak begini gitu ya. Kalau teman-teman bisa lepas saja dari itu, ya itu saya kira bisa membantu kita untuk mengolah pikiran kita ke depannya. Dan walaupun tidak bertemu muka, melihat komentar-komentar teman-teman dan pertanyaan teman-teman yang masih berkisar di antara gejala-gejala, maka saya mereview kondisi ini memang perlu ditegaskan kembali bahwa cukup dalam memikirkan gejala. Stop memikirkan gejala. Review diri kita, sudah fokus pada penerimaan gejala tersebut. Ingat, acceptance. Ya, bersyukur kita masih hidup, bersyukur masih dalam proses kehidupan yang mudah-mudahan jauh lebih baik ke depannya, dan berupaya agar kita bisa menerima keadaan ini apa adanya, tanpa tegang, tanpa rasa bertanya kembali, mengapa saya harus begini gitu ya. Karena kalau tidak, agak susah ya, nantinya teman-teman akan berkutat pada pemikiran teman-teman sendiri. Dan menurut saya hal inilah yang menjadi penghambat kesembuhan, ketika kita tidak bisa menerima kondisi kita apa adanya. Karena persepsi negatif terhadap penyakit ini pun yang menyebabkan keberulangan atau susah sembuh dari kondisi gangguan cemas psikosomatik. Oke, jadi mudah-mudahan sedikit gambaran, sedikit review. Stop pikir tentang gejala psikosomatik cemas. Nah, ini yang akan menjadi salah satu review dari kelima bagian yang sudah kita lakukan. Dan besok malam, Kamis ya, besok hari apa ya? Ya Kamis betul ya, tanggal 2. Mudah-mudahan kita ada waktu ya, jam 8:15 selama 30 menit sampai 45 menit, mudah-mudahan kita bisa membahas secara langsung live di channel pelanggan pejuang psikosomatik, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dalam kondisi baik-baik saja dan kita bisa belajar sama-sama sambil mendengarkan. Mungkin bebas lah ya, mau nanya tentang gejala deh, kalau misalnya di live tanya jawab boleh lah. Kalau misalnya pas lagi dalam kondisi belajar terapi ya kalau bisa jangan dong ya. Pertanyaannya kalau bisa jangan berkaitan dengan gejala, apa aja tanya tentang pikiran kek, tentang perasaan kek, tentang bagaimana relaksasi. Tentunya baru kita lihat dasar-dasarnya ya. Saya minta teman-teman melambatkan, relax ya, belajar untuk bisa mengolah pikiran ya, pelan-pelan mengenali pikiran ini dari mana gitu ya. Itu salah satu yang bisa nanti kita bantu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tetap ikhlas, sabar dan sadar. Nanti kita akan ketemu lagi di video edukasi bagian 6. Kita akan belajar tentang terapi ikhlas ya. Saya sudah persiapkan slide-nya tapi saya belum take video ya, karena saya mau benar-benar dalam keadaan yang refresh ya, untuk membantu teman-teman lebih baik lagi. Oke, mantap, luar biasa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di video selanjutnya di edukasi kita. Stop berpikir gejala saat ini, sudah fokuslah pada terapi pikiran kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.